Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuli Alfia dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk kepemilikan bisnis. Kepemilikan perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh hanya satu orang saja. Kepemilikan perseorangan juga diartikan sebagai badan usaha yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimulai. Perusahaan perorangan adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan satu orang dan pemilik mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Ciri-ciri perusahaan perorangan terdiri atas 6 poin. Yang pertama itu relatif mudah untuk didirikan karena ditentukan oleh hanya satu orang saja. Satu orang tersebut bertindak sebagai pemilik usaha, pemberi modal, dan pemilik usaha. Maka semua ketentuan dan ketetapan usaha bisa dengan mudah ditentukan. Yang kedua, modal yang relatif kecil. Karena usaha yang dibangun merupakan usaha yang kecil, maka biaya operasional yang dibutuhkan tidak besar. Yang ketiga, imbal hasil yang diperoleh kecil. Besar kecilnya usaha akan mempengaruhi pendapatan maupun imbal hasil yang akan diterima. Karena seperti yang diketahui, dalam membangun dan membesarkan perusahaan perorangan menggunakan modal yang kecil, kemungkinan besar imbal hasil yang diperoleh juga kecil. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil dapat menghasilkan imbal hasil yang besar. Yang keempat, minim pajak. Perorangan yang dimiliki satu orang termasuk usaha yang relatif kecil. Sebagai usaha kecil, jenis usaha ini tidak dibebankan pajak. Namun, jika perusahaan perorangan sudah memiliki tempat usaha, berarti mengharuskan pemiliknya untuk membayar pajak bangunan dengan nominal yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan perusahaan perorangan seperti toko kelontong, penjual bakso, penjual bakso gerobak tidak akan ditentukan pajak. Tidak memiliki izin resmi. Dalam membangun jenis perusahaan ini tidak membutuhkan izin, sehingga tidak membutuhkan waktu untuk segera dibuka dan memulai usaha. Dan umumnya perusahaan perorangan adalah perusahaan skala rumahan. Contohnya bisnis laundry, bengkel, dan lain-lain. Ciri yang terakhir, kelangsungan usaha tergantung pemiliknya. Perusahaan perorangan memiliki modal yang berasal dari pemilik perusahaan tersebut yang berjumlah satu orang. Sebagai pemilik dan pemimpin usaha, berarti segala aktivitas dan keperluan usaha tersebut tergantung dengan pemiliknya. Kelebihan perusahaan perorangan terdiri atas 3 poin. Yang pertama itu, perorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau partnership. Selanjutnya, yang kedua, biaya pengelolaan yang rendah. Karena karyawan yang bekerja di dalam perusahaan perorangan adalah si pemilik usaha tersebut. Yang terakhir, proses pembentukan yang sangat cepat. Kelemahan perusahaan perorangan, yang pertama itu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk jaminan seluruh utang perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung kepada kemampuannya. Yang terakhir, kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pemilik atau pemilik, bangkrut atau sebab-sebab lainnya akan menyebabkan kegiatan ini berhenti. Jenis-jenis usaha perseorangan. Terdapat beberapa jenis atau bidang jika ingin membangun usaha sendiri. Dalam artian, usaha perorangan adalah sebuah bisnis yang dimiliki per individu. Usaha perdagangan terbagi dua, yaitu penjual agen dan pengecer. Penjualan agen yaitu usaha perdagangan lebih banyak mempunyai jaringan atau koneksi. Selain itu bisa dilakukan dengan online dan offline. Keuntungan yang akan diperoleh pun akan semakin besar.
Pengecer bidang ini cocok dengan Anda yang tidak memiliki modal banyak, karena dengan cara membeli jenis barang-barang secara ecer, karena tidak membelanja dengan kadang banyak, jadi pengeluaran juga sedikit. Pemilikan persekutuan adalah gabungan antara dua perusahaan yang memiliki tujuan yang sama. Bentuk dari badan persekutuan relatif beragam, tergantung pada keterlibatan pemilik modal, jumlah modal yang diserahkan, dan peran pemilik modal dalam pengoperasian usahanya. Ciri-ciri perusahaan terdapat 4 poin. Yang pertama, hak kepemilikan bersama. Bentuk kepemilikan atas perusahaan dipunyai secara bersama dan bukan individu, di mana setiap orang yang menanamkan ekuitas ke perusahaan tersebut akan mempunyai hak yang sama. Selanjutnya, yang kedua, modal milik bersama. Perusahaan yang dibentuk dengan kesepakatan bersama. Jika salah satu pendirinya keluar dari perusahaan, maka usaha itu akan dibubarkan. Yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas. Tiap-tiap penanam modal akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang terakhir, yang keempat, besar keuntungan tergantung kesepakatan. Proporsi pembagian imbal hasil akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat pada awal pendirian perusahaan. Bentuk-bentuk persekutuan terdiri atas 7 poin. Yang pertama, persekutuan perdagangan. Bentuk badan persekutuan ini dibangun oleh beberapa orang yang fokus dalam bisnisnya dalam bidang perdagangan, yakni penjualan, perdagangan, dan pemasaran. Yang kedua, persekutuan jasa. Karena berfokus pada industri jasa, maka operasional perusahaan tidak lepas dari skill seseorang. Yang ketiga, persekutuan umum. Secara garis besar, persekutuan umum memberikan kebebasan pada pelakunya untuk melakukan berbagai jenis usaha di bawah nama perusahaan. Yang keempat, persekutuan terbatas. Berbeda dengan persekutuan umum, persekutuan terbatas memberlakukan ketentuan lain terkait keterlibatan anggotanya. Yang kelima, persekutuan saham gabungan. Kerjasama masing-masing anggota dalam persekutuan saham gabungan hanya berkenaan dengan modal saja. Yang keenam, perseroan terbatas. Perseroan terbatas dipastikan memiliki badan hukum yang sudah jelas dan berizin. Yang terakhir, firma. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan kesepakatan dari masing-masing partisipan. Kepemilikan perseorangan terbatas. Perseroan perorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 orang saja tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usahanya yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Saham di dalam sebuah perseroan terbatas dapat terbagi atas 5 poin. Yang pertama, saham atau sero atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan di dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. Yang kedua, saham atau sero pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Ditinjau dari hak-hak persero, saham atau sero dapat pula dibagi. Saham sero biasa, sero yang biasanya memperoleh keuntungan yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Yang keempat, saham atau sero preferen, mempunyai hak dan dividen yang sama dengan saham biasa dan juga mendapatkan hak lebih dari sero biasa. Yang terakhir, sero atau saham kumulatif preferen, yaitu mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya.
Pengaruh kepemilikan terhadap pengembalian dan risiko. Menurut Husnan, dalam nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat itu, namun juga pada prospek perusahaan pada masa depan. Meningkatnya penjualan saham pada perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan sehingga membuat keuntungan pada pemegang saham menjadi maksimal. Dalam menjalankan suatu perusahaan, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilalui agar perusahaan tersebut bisa sukses dan bertahan di masa yang akan datang. Salah satunya tantangannya adalah risiko bisnis. Risiko bisnis adalah situasi di luar perkiraan perusahaan yang terjadi di masa yang akan datang. Hal penting dari suatu perusahaan adalah ketepatan waktu pelaporan dan variabel ini memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang sangat penting dalam perusahaan. Pengambil alih bisnis yang sudah berjalan. Akuisisi atau pengambil alihan adalah salah satu langkah untuk membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan, entah itu dari aset atau saham yang dimiliki. Cara tersebut biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan besar terhadap startup. Namun, terkadang juga tidak selalu begitu. Intinya, akuisisi merupakan peralihan kekuasaan yang terjadi pada suatu perusahaan yang menguasai aset-aset atau saham. Jenis-jenis akuisisi dibedakan dengan beberapa macam, yaitu berdasarkan objek yang akan diambil alih dan jenis usaha atau jenis bisnisnya. Berdasarkan objek yang diambil alih, yang pertama, konsolidasi atau merger. Merger merupakan salah satu istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan terhadap dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, akuisisi saham. Cara kedua untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain yaitu dengan membeli sebagian atau keseluruhan saham dari perusahaan tersebut, baik membelinya secara tunai atau menggantinya dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, akuisisi aset. Cara yang terakhir untuk mengambil alih pengalihan perusahaan yaitu dengan membeli aktiva dari perusahaan tersebut. Berdasarkan jenis usaha. Yang pertama, akuisisi horizontal. Jenis akuisisi horizontal merupakan akuisisi yang biasanya dilakukan pada sebuah perusahaan terhadap perusahaan target yang mempunyai bidang bisnis yang sama. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal merupakan jenis akuisisi yang dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang masih di dalam satu mata rantai produksi yang sama. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat merupakan jenis akuisisi perusahaan yang tidak berhubungan dengan perusahaan lain, baik secara vertikal maupun secara vertikal.